Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa, meskipun banyak orang yang kaya, hanya sedikit yang mampu mempertahankan kekayaannya? Apa yang membuat sebagian orang terus terpuruk meski penghasilan mereka terus naik? Kakek kamu tidak pernah memberitahu rahasia ini, tapi ada satu kunci yang bisa mengubah cara kita memandang uang dan investasi. Di dunia yang penuh dengan janji keuntungan cepat dan investasi spekulatif, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari untuk menghindari jebakan finansial? Mari kita gali bersama. Fenomena orang miskin baru belakangan ini semakin marak, seiring dengan banyaknya individu yang jatuh miskin setelah terlibat dalam investasi yang salah, seperti bermain kripto atau saham tanpa persiapan yang matang. Kita sering mendengar cerita tentang orang-orang yang dulu kaya mendadak berkat investasi di pasar saham atau cryptocurrency. Namun, tak sedikit dari mereka yang kini terjebak dalam kondisi finansial yang lebih buruk daripada sebelumnya, hanya karena keputusan investasi yang tidak bijak. Misalnya, seseorang yang dulu sangat percaya diri setelah meraih keuntungan besar, namun tiba-tiba mengalami kerugian besar saat pasar bergerak berlawanan dengan prediksi mereka. Ketergantungan pada investasi yang terlalu berisiko, tanpa ada pemahaman yang mendalam, seringkali mengarah pada kerugian besar. Dan yang lebih ironis lagi, mereka yang pernah menikmati keuntungan besar, justru yang paling rentan untuk kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Fenomena ini seringkali terkait dengan satu hal, ketidakmampuan untuk mengelola keuangan dengan bijak. Kesalahan yang sering terjadi bukan hanya soal memilih instrumen investasi yang salah, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang mengelola gaya hidup mereka ketika uang masuk dengan cepat. Ada yang baru saja mendapatkan penghasilan besar, lalu berpikir untuk hidup mewah, membeli barang-barang branded, atau bahkan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. Gaya hidup yang tidak terkontrol ini, meskipun tampak menyenangkan pada awalnya, bisa menjadi bumerang ketika sumber pendapatan tidak lagi stabil. Tak jarang, mereka yang berada dalam fenomena ini terjebak dalam lingkaran utang karena gaya hidup konsumtif yang terus berkembang, sementara mereka tidak tahu cara yang tepat untuk mengelola surplus pendapatan. Dalam banyak kasus, meski penghasilan cukup besar, mereka tidak memiliki kebiasaan menabung atau berinvestasi dengan benar. Mereka lebih fokus pada gaya hidup sekarang daripada memikirkan keberlanjutan finansial di masa depan. Dan akhirnya, ketika pasar bergejolak, mereka yang hanya mengandalkan keberuntungan di pasar saham atau kripto harus menghadapi kenyataan pahit, kehilangan hampir semua aset mereka. Yang lebih menyedihkan adalah banyak dari mereka yang tidak belajar dari kesalahan. Alih-alih memperbaiki kebiasaan finansial dan mulai mengelola uang dengan bijak, mereka justru terjebak dalam pola pikir bahwa satu investasi besar akan menyelesaikan masalah keuangan mereka. Inilah yang disebut sebagai fenomena orang miskin baru. Mereka yang dulu merasa kaya, namun akhirnya jatuh miskin karena kesalahan dalam mengelola uang dan investasi. Kesalahan ini tidak hanya terjadi pada individu dengan penghasilan kecil, tetapi juga pada mereka yang sudah berada di level penghasilan menengah atau tinggi, yang seharusnya sudah bisa mengelola keuangan dengan lebih baik. Level ekonomi dan masalah keuangan. Setiap orang berada di level ekonomi yang berbeda, dan masing-masing level ini menghadirkan tantangan dan masalah keuangan yang unik. Setiap tahapan kehidupan finansial ini tidak hanya memengaruhi cara seseorang mengelola uang, tetapi juga menentukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan. Pada level pertama, yaitu mereka yang berada di sekitar penghasilan UMR atau sedikit lebih tinggi, masalah utama biasanya terletak pada kebiasaan mengelola uang yang buruk. Di level ini, banyak orang merasa terjebak dalam pola hidup yang hanya cukup untuk bertahan hidup, menggaji yang hampir habis untuk cicilan atau kebutuhan sehari-hari tanpa ada ruang untuk menabung. Mereka cenderung kesulitan untuk menyisihkan uang lebih, karena gaya hidup yang konsumtif atau ketidakmampuan untuk mengelola keuangan secara bijak. Namun, masalahnya bukan hanya tentang gaji yang sedikit. Seringkali, penghasilan yang pas-pasan pun bisa dikelola dengan baik jika seseorang memiliki kebiasaan keuangan yang sehat, seperti menabung secara rutin dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Sayangnya, banyak yang justru terjebak dalam mentalitas gaji habis, hidup selesai, tanpa berusaha mencari cara untuk meningkatkan kapasitas finansial mereka. Ketika mereka akhirnya mendapatkan sedikit lebih banyak,
Misalnya kenaikan gaji, bukannya menabung atau berinvestasi, mereka malah cenderung meningkatkan gaya hidup mereka, membeli barang yang tidak mereka butuhkan atau merencanakan liburan yang tidak terjangkau. Inilah yang sering menghambat mereka untuk keluar dari level ini. Lanjut ke level kedua, di mana penghasilan mulai berada di kisaran puluhan juta, tantangan yang dihadapi mulai berubah. Pada level ini, orang mulai mampu menikmati gaya hidup yang lebih nyaman, seperti membeli barang-barang branded atau bepergian ke tempat-tempat wisata internasional. Namun, masalah yang muncul adalah gaya hidup yang tidak terkontrol. Meskipun pendapatan lebih tinggi, tidak sedikit yang terjebak dalam pola konsumtif yang lebih besar daripada pendapatan itu sendiri. Mereka yang berada di level ini sering merasa bahwa mereka berhak untuk menikmati hidup dengan segala kemewahan yang datang, tanpa menyadari bahwa kebiasaan ini bisa menjadi bumerang jika tidak diimbangi dengan perencanaan keuangan yang baik. Perbedaan yang paling mencolok di level ini adalah pengaruh gaya hidup. Jika di level pertama pengeluaran utama lebih banyak digunakan untuk kebutuhan dasar, di level kedua, pengeluaran cenderung untuk barang-barang yang memperlihatkan status sosial, seperti mobil mewah, gadget terbaru, atau liburan ke luar negeri. Tanpa disadari, banyak yang mulai memperlakukan pengeluaran ini sebagai kebutuhan, padahal itu adalah bagian dari gaya hidup yang bisa menekan keuangan mereka, terutama jika penghasilan mereka tidak teratur atau jika terjadi krisis ekonomi yang mengurangi daya beli mereka. Beranjak ke level ketiga, di mana penghasilan sudah mencapai ratusan juta, orang-orang di level ini sudah tidak lagi memikirkan kebutuhan sehari-hari yang mendasar. Mereka mampu membeli rumah, mobil mewah, dan memenuhi segala keinginan mereka. Namun, masalah yang mulai muncul adalah terlalu agresif dalam berinvestasi. Pada level ini, mereka yang merasa sudah mapan seringkali mulai melakukan investasi yang terlalu berisiko, tanpa mengelola likuiditas mereka dengan bijak. Mereka yang dulu berhati-hati, mulai merasa nyaman dan akhirnya terjebak dalam investasi yang tidak terdiversifikasi, seperti membeli saham atau properti dalam jumlah besar. Mereka seringkali lupa bahwa meskipun mereka memiliki pendapatan besar, mereka tetap harus menjaga likuiditas untuk mengantisipasi risiko yang tidak terduga. Keputusan untuk terlalu agresif berinvestasi, tanpa memperhitungkan potensi kerugian atau kebutuhan mendesak lainnya, dapat membawa dampak buruk. Jika pasar saham atau investasi yang mereka pilih tiba-tiba mengalami penurunan, mereka bisa kehilangan sejumlah besar uang dalam waktu yang sangat singkat. Pada level ini, penting untuk mengingat bahwa meskipun penghasilan besar memberi kebebasan finansial, itu juga menambah tanggung jawab untuk mengelola uang dengan lebih hati-hati dan terencana. Di level keempat, yang merupakan level tertinggi, di mana seseorang sudah memiliki pendapatan miliaran per bulan, masalah keuangan mereka jauh lebih kompleks. Meskipun tampaknya mereka tidak memiliki masalah finansial, tantangan terbesar mereka adalah mengelola risiko dan mengatur aset yang sangat besar. Mereka harus berhati-hati dalam memilih investasi, karena salah langkah sedikit saja bisa membuat mereka kehilangan sebagian besar kekayaan mereka. Pada titik ini, pengeluaran mereka bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar atau gaya hidup mewah, tetapi untuk melindungi dan mengelola kekayaan yang sudah dimiliki, termasuk proteksi kesehatan dan pengelolaan pajak. Setiap level ekonomi membawa tantangan yang berbeda, dan penting untuk memahami bahwa masalah keuangan tidak selalu berkaitan dengan seberapa besar penghasilan, melainkan bagaimana seseorang mengelola uang yang mereka miliki. Kebiasaan mengelola uang yang buruk dapat menghambat seseorang untuk maju, terlepas dari seberapa besar pendapatan yang mereka peroleh. Seringkali, kesalahan terbesar yang dilakukan orang-orang di level apapun adalah merasa nyaman dengan keadaan dan tidak terus memperbaiki kebiasaan finansial mereka. Kebiasaan keuangan yang perlu dibangun. Membangun kebiasaan keuangan yang sehat adalah langkah pertama yang paling penting dalam perjalanan menuju kestabilan finansial. Kebiasaan ini dimulai dari hal-hal yang sederhana, namun jika dilakukan dengan konsisten, dapat membawa dampak yang besar di masa depan. Seringkali, masalah keuangan bukanlah karena penghasilan yang kecil atau besar, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang mengelola apa yang mereka punya. Salah satu kebiasaan utama yang perlu dibangun adalah surplus bulanan. Setiap kali gaji atau pendapatan diterima, yang pertama kali dilakukan bukanlah pengeluaran untuk barang atau gaya hidup, tetapi menyisihkan sebagian untuk ditabung atau diinvestasikan.
Kebiasaan menabung ini harus dipraktikkan sejak awal karir, bahkan ketika penghasilan masih terbatas. Ketika kita terbiasa menyisihkan 10% atau lebih dari pendapatan, kita sudah mulai mengembangkan kebiasaan finansial yang akan sangat membantu ketika pendapatan kita bertambah di masa depan. Namun, menabung saja tidak cukup. Ada satu kebiasaan lagi yang tak kalah pentingnya, yaitu mengelola pengeluaran dengan bijak. Banyak orang, meskipun memiliki penghasilan yang cukup besar, tetap kesulitan mengatur uang karena pengeluaran mereka tidak terkontrol. Gaya hidup konsumtif seringkali membuat mereka terjebak dalam utang meski penghasilan sudah naik. Oleh karena itu, penting untuk memisahkan mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Budgeting atau membuat anggaran bulanan adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak melampaui pemasukan. Dengan budgeting yang baik, kita bisa menghindari pemborosan yang tidak perlu dan memastikan bahwa uang yang kita punya digunakan untuk tujuan yang benar, baik itu untuk tabungan, investasi, atau kebutuhan mendesak lainnya. Selain itu, kebiasaan berinvestasi secara konsisten juga sangat penting. Banyak orang berpikir bahwa investasi adalah hal yang hanya bisa dilakukan ketika mereka memiliki uang yang banyak, padahal investasi bisa dimulai dengan jumlah kecil. Yang terpenting adalah konsistensi. Seiring waktu, meskipun investasi dimulai dari jumlah kecil, akumulasi keuntungan dan bunga majemuk akan bekerja dengan sendirinya untuk memperbesar kekayaan. Dengan membiasakan diri untuk berinvestasi secara rutin, kita tidak hanya menambah aset kita, tetapi juga membangun mentalitas jangka panjang yang sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahan finansial yang bersifat impulsif. Tanpa kebiasaan-kebiasaan ini, seseorang mungkin akan kesulitan menavigasi keuangan mereka meskipun penghasilan mereka terus meningkat.